Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fisika Everyday. Konten ini berisi pembahasan soal-soal buku PR Fisika tanpa melihat kunci jawaban. Apabila menemukan jawaban yang tidak sesuai, silakan dikoreksi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya, untuk uji kompetensi yang kedua terkait dengan gelombang cahaya. Oke, langsung aja. Dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm diletakkan 150 cm dari layar. Celah tersebut disinari cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selisih jarak terang kedua dan keempat dari terang pusat sebesar berapa? Oke, dari soal kita bisa mengetahui bahwa D-nya adalah 0,5 mm ya, atau 5, 10, min 4 meter. Kemudian jarak layar ke celah adalah 150 cm atau 1,5 meter. Kemudian celah tersebut disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang lambdanya adalah 680 nanometer atau 6,8 10 pangkat min 7 meter. Selisih jarak terang kedua dan terang keempat dari terang pusat sebesar, di sini terang kedua ya, jadi terang kedua itu n-nya sama dengan 2 kalau diukur dari terang pusat, sedangkan terang 4 ke terang pusat itu n-nya sama dengan 4, maka selisih n ini adalah kita pakai delta n-nya adalah sama dengan 2. Ini nanti yang kita gunakan ya. Oke, langsung aja. Yang dicari di sini adalah y-nya ya. Y-nya berapa? Delta y ya, karena selisih. Oke. Maka kita pakai persamaan y d per l sama dengan n lambda. Jadi karena tadi ada selisih, maka tinggal ditambah aja di sini selisih delta y dan delta n ya. Oke. Delta Y ditanyain, D-nya adalah 5, 10 pangkat min 4 dibagi dengan L-nya 1,5, kemudian delta N-nya kita pakai 2, lambdanya adalah 6,8 10 pangkat min 7. Sehingga untuk nilai Y, delta Y-nya jadi 2 kali 6,8 dikali 1,5 ya, berarti ini 3 ya. 3 kali 6,8 10 min 7 per 5 10 pangkat min 4. Jadi min 7 sama min 4 ini nanti tinggal min 3 ya. Jadi 3 kali 6,8 sekitar berapa itu? 20,4 dibagi 5 ya, dapat 4,08 10 pangkat min 3 meter. Nah, minnya dalam senti, sehingga kita jadikan senti 0,408 10 min 2 meter atau 0,408 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, nomor 7. Cahaya melewati kisi ya, ini tentang kisi ya, yang memiliki 1250 garis per senti jika sudut deviasi order terang kedua sebesar 8 derajat dan diketahui sin 8 derajat 0,14. Panjang gelombang cahaya sebesar berapa? Oke, di sini yang diketahui adalah nilai n-nya ya. Nah, n-nya adalah 1250 garis per senti. Nah, ini kita ubah dulu, ubah ke meter ya. Jadi kalau 1 cm ada 1250, berarti kalau 1 meter itu ada, tinggal ditambahin 0,02 ya, 12.500 garis per meter. Oh iya, kurang 1 ya, karena nolnya tadi ada 1, ini baru tambah 1. Nah, ini 125.000 garis per meter, atau kita jadikan notasi ilmiah 1,25 10 pangkat 5 garis per meter. Oke. Kemudian tetanya adalah 8 derajat.
Dan di sini adalah orde terang kedua ya, berarti terang kedua pada kisi ini berarti n-nya sama dengan 2. Jika kita masukkan yang ditanyakan adalah di sini adalah panjang lubang, lambdanya berapa. Oke, kita masukkan ke persamaannya ya. Oh, sini aja ya. Oke, berarti di sini kita pakai persamaan D sin theta sama dengan n kali lambda. D-nya adalah, nah ini D-nya adalah seper n dikalikan dengan sin 8, n-nya 2, lambda ditanyakan. Berarti ini seper n-nya adalah 1 dibagi 1,25, 10 pangkat 5 dikali sin 8 tadi 0,14, kemudian 2 dikali dengan lambda ya, jadi 1 dibagi 1,25 itu 0,4 ya, 0,4 kok 0,4 0,8 ya, sorry 0,8 10 pangkat min 5 dikali 0,14 sama dengan 2 lambda, sehingga lambdanya di sini 0,8 dikalikan dengan 0,14 dibagi 2 ya, katakanlah, atau kita tulis dulu aja ya, 0,8 dikali 10 min 5 dikali 0,14 dibagi 2 ya. Jadi ini 0,8 bagi 2 0,4 dikalikan 0,14 ya. Jadi kita dapat angka 0,056 10 pangkat min 5 meter. Aminnya disebut dalam nano ya. Dalam nano berarti di sini 560 mundur 4 kali ya, 10 min 9 meter atau 560 nanometer. Oke ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 8. Percobaan kisi. Nah, kisi lagi ini ya, kisi difraksi menggunakan kisi 500 garis per senti. Jarak layar dengan kisi sejauh 1,5 meter sehingga orde terang kedua ya, orde terang kedua terbentuk pada jarak Y. Cara yang dilakukan supaya terbentuk jarak 2Y pada orde terang kedua adalah, oke, berarti di sini yang diketahui adalah ada N ya, berarti 500 garis per senti ya, berarti sama kayak tadi ya. Jadi kalau 1 senti itu ada 500, berarti naik sak meter berarti ditambahi 0,2 ya, 10.000 garis per meter. Kemudian ini adalah 1,5 meter. Lalu n-nya adalah terang kedua, berarti n-nya sama dengan 2. Di sini y-nya sama dengan y. Mau diubah y-nya itu jadi, katakanlah tadi ya 1, y2 nya itu jadi 2y. Apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya seperti itu kan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ini? Yang harus dilakukan, coba kita cek dulu dari rumusnya ya. Dari rumusnya yaitu tadi adalah y d per l sama dengan n lambda. Berarti y di sini ada n dikali dengan lambda dikali dengan l dibagi sama y ya. Jadi kalian tahu hubungannya, y sebanding sama n, lambda sama l, dan berbanding terbalik. Jadi supaya membuat dia 2y, nah kita cek satu-satu. A, layar dasar menjauhi kisi menjadi 2L, berarti digeser menjauhi kisi. Berarti yang di sini adalah 2L ini adalah L2 ya. Jadi bisa menghasilkan kalau Y1 per Y2 ini berarti sebanding L1 per L. Y1 nya sama dengan Y, Y2 nya ya. Jadi L1 nya sama dengan L, L2 nya berapa? Nah ini kan tinggal cari aja. Oh ternyata betul ini ya kan, L2 sama dengan 2L karena ini Y sebanding sama L. Ya udah jawabannya yang A. Oh yang jawaban yang lain mas, yang B, layar digeser menjauhi kisi ya Pak, tambah
kecil daripada Y ya, salah. Digeser menjadi 0,2 sama dengan B ya, berarti sama. Oke. Saya yang digunakan memiliki panjang gelombang 0,5 lambda. Y sebanding sama lambda. Kalau yang makin kecil ya Y-nya makin kecil, juga salah ya. D sama E. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lihat dari persamaannya dulu ya. Jadi tadi adalah Y D per L ya. Ini telah ganda ya. Sama dengan N kali lambda. Sehingga Y di sini adalah N lambda dikali dengan L dibagi dengan D. Nah, ketika Y berarti Y di sini sebanding dengan lambda ya. Jadi Y sebanding dengan lambda. Nah, ketika masuk air, jadi dari udara ke air, maka kecepatannya akan berkurang, melambat. Karena dari udara ke air, karena rapatnya lebih rapat yang air ya. Jadi kecepatan airnya akan berkurang, V-nya melambat. Nah, ketika V melambat, dari persamaan V sama dengan lambda kali F, di sini V sebanding sama lambda. Jadi kesimpulannya adalah lambdanya juga akan mengalami penurunan alias mengecil. Nah, kita lihat ini, yang mana jawabannya? Orde yang terbentuk lebih sedikit karena panjang gelombang di air lebih kecil. Kita simpan dulu ya. Benar sih, lambdanya mengecil. B. Orde yang terbentuk lebih sedikit karena indeks bias air lebih besar. Kita simpan dulu ya. C. Jarak antara pita terang dan pita gelap lebih pendek karena panjang gelombang cahaya di air lebih kecil. Nah, ini yang lebih paling tepat ya. Karena jarak antara pita terang di sini adalah Y, tadi adalah sebanding sama lambda ya. Jadi kalau lambdanya di sini kecil ya, otomatis Y-nya juga akan mengalami penurunan atau kecil ya, lebih pendek. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 10. Perhatikan tabel medium dan indeks bias berikut. Cahaya rambat dari suatu medium menuju medium lainnya. Jika cepat rambat cahaya yang dirambatkan memiliki nilai sama, pernyataan yang benar dari proses tersebut adalah, nah di sini ada medium dan indeks biasnya ya. Nah, kita lihat ini. Yang pertama adalah A, berarti cek satu ini ya. Hasil pembiasan cahaya dari air menuju etanol ya, berarti kita cek dulu ini ya, yang A ya. Jadi dari air ke etanol, apakah lebih kecil dibandingkan dari etanol menuju silika? Nah, di sini kita lihat dari indeks biasnya ya. Air itu 1,33, sedangkan etanol 1,36. Kemudian etanol silika di sini adalah 1,36. Kemudian silikanya adalah 1,46. Berarti di sini lebih besar antara air ke etanol. Nah, hasil pembiasannya ya. Berarti ini bukan ya jawabannya. Oke, kemudian yang B. Air menuju silika ya. Air menuju silika lebih kecil dibandingkan dengan etanol menuju safir. Etanol menuju safir. Oke, kita lihat ya. Air itu tadi 1,33, silika 1,46, sedangkan etanol 1,36, 1,77. Nah, di sini jadi pembiasannya kan, hasil pembiasannya lebih besar yang air ke silika ya. Jadi ini bukan juga. C. Air menuju silika dibandingkan dengan lebih besar ya, menuju dari etanol ke air ya, sehingga airnya di sini 1,33 angkanya, silika 1,46, etanol 1,36,
air 1,33. Nah, hasil pembiasannya akan lebih besar yang etanol ke air ya, sehingga ini juga jawabannya bukan ya. Nah, kita lihat yang di panjang gelombang cahaya dari safir menuju air memiliki panjang gelombang yang terbesar. Oke, kita lihat ya, safir ke air, ini angkanya 1,77, air 1,33. Nah, oke, kita lihat ya, berarti dari rapat ke kurang rapat. Nah, jadi selisihnya yang paling tinggi nih ya, sehingga kalau selisihnya paling tinggi, V-nya dia paling besar. Nah, kalau V-nya paling besar, otomatis lambdanya juga paling besar ya, karena V tadi lambda kali F ya sebanding. Jadi jawabannya yang D. Sekalian aja yang ini kita bahas alasannya kenapa kok salah ya. Panjang gelombang cahaya dari silika menuju air memiliki panjang gelombang terkecil. Silika menuju air ya, jadi silikanya itu 1,46 ke 1,33. Nah, ini salah nih, berarti karena ada yang lebih kecil, yaitu dari etanol ke air 1,36 ke 1,33. Nah, ini kalau ini berarti V-nya paling kecil ya, sehingga untuk lambdanya juga paling terkecil ya. Jadi bukan silika ke air tapi etanol ke air. Oke ya, jawabannya yang D. Oke, terima kasih. Dukung terus Fisika Everyday dengan like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kamu agar mau belajar fisika everyday. Terima kasih.